tanda-tanda dari orang yang sudah dilahirkan kembali adalah ia mulai masuk dalam apa? Masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Tadinya dia asik dalam kehidupannya sendiri, aktivitas dunianya sendiri. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dilahirkan kembali, dia masuk ke dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Percakapan tentang lahir baru ternyata tidak dilakukan bagi orang-orang yang tidak punya aktivitas rohani. Ini justru Tuhan Yesus tanyakan pada seorang yang tiap-tiap hari dengan tanggung jawab yang besar sebagai seorang guru agama, sebagai seorang pemimpin agama. Saudara-saudara, Nikodemus, tercatat bagi kita saudara-saudara bahwa Nikodemus adalah salah seorang guru bangsa Yahudi. Guru berarti seseorang yang ditiru, seseorang yang digugu. Dia orang yang luar biasa. Lebih lanjut disampaikan Nikodemus itu adalah anggota Sanhedrin dan merupakan salah satu dari 3 orang yang kaya di Yerusalem. Ini orang kaya ini. Orang kaya yang cukup gelisah dengan kehadiran Tuhan Yesus dan dia ingin untuk menanyakan apa benar, apa itu Tuhan itu. Ya, dan itu memang kerinduan yang memang datang dari hati itu membuat dia keluar dan mencari Tuhan Yesus, merendahkan diri betul untuk hal itu. Tidak banyak orang yang sementara sibuk untuk mengumpulkan kekayaan, lantas ada waktu untuk mencari tahu Tuhan Yesus lebih dalam dan mengasihinya. Tidak banyak orang yang seperti itu, saudara-saudara. Sanhedrin itu apa, saudara? Sanhedrin merupakan pengadilan tinggi dari bangsa Yahudi yang bertugas untuk memutuskan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat itu. Jadi Nikodemus ini salah seorang yang luar biasa. Kalau dia adalah anggota Sanhedrin itu, Sanhedrin, maka sudah pasti dia bukan orang-orang biasa. Dia pasti lebih punya kemampuan. Pasti dia bisa diterima. Pasti dia itu orang yang mungkin karismatik, kira-kira begitu. Nikodemus itu, saudara-saudara, sekalipun dia seorang guru, dia tidak mengerti apa maksud Tuhan ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ini dia masalah, saudara. Ternyata dia yang sudah seperti itu pun, dia seorang guru, seorang pemimpin lagi, dia tidak mengerti arti dari kalimat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Saya kira ini sebuah catatan serius. Jangan-jangan kita juga mungkin disebut pintar, kita juga punya jabatan, tetapi ternyata kita tidak mengerti sejumlah pernyataan dan perkataan atau juga pertanyaan dari Tuhan Yesus bagi kita. Nikodemus, seorang guru yang tidak mengerti maksud Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pertanyaan yang paling gampang hari ini, saudara, adalah kenapa Nikodemus tidak mengerti? Kenapa Nikodemus tidak mengerti padahal dia punya kapasitas sekali untuk mengerti? Kenapa Nikodemus tidak mengerti, saudara? Karena ini menjadi sebuah perenungan yang menarik. Saya berharap saudara-saudara ingat baik-baik. Saya berharap saudara-saudara catat. Karena Nikodemus menanggapi hal rohani dengan pikiran. Dia menanggapi hal rohaninya dengan pikirannya. Kami tahu. Sedangkan Yesus berbicara soal pengalaman dilahirkan kembali. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, "Kami tahu." Berarti apa yang ada hanya pada kepalanya saja. Jadi dia tidak mengerti. Sebuah persoalan rohani tidak bisa hanya pada akal pikiran manusia semata. Tidak bisa, tidak hanya itu. Kita butuh akal untuk mengerti. Tetapi lebih dari itu, dalam perkara rohani kita butuh sebuah pengalaman. Kita butuh sesuatu yang ada dalam perjalanan dengan Tuhan. Nikodemus tidak mengerti, karena Nikodemus menanggapi hal rohani dengan pikirannya, sedangkan Tuhan Yesus berbicara soal pengalaman dilahirkan kembali. Saudara-saudara, itu serius, saudara-saudara. Kenapa? Ternyata ini menjadi satu fokus bagi saya dan saudara di malam hari ini. Ini penting sekali, saudara, bahwa
Pengetahuan dan pengalaman itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, pengetahuan dan pemahaman itu dua hal yang berbeda. Sebagai seorang sarjana teologi, saya mungkin lebih tahu dari saudara. Mungkin untuk menghafal sejumlah hal berkaitan dengan kitab suci, saya mungkin lebih tahu dari saudara, karena saya sarjana teologi. Iya, betul. Dwiyanti Wahyuningsi. Mengapa Nikodemus tidak mengerti perkataan Yesus? Karena ia memahami secara akal manusia saja, bukan secara roh. Terima kasih. Saudara-saudara, pengetahuan beda dengan pengalaman. Saya mungkin lebih tahu dari saudara soal Alkitab, tapi pengalaman-pengalaman rohani belum tentu saya lebih dari saudara. Belum tentu. Mungkin juga teman-teman pendeta yang lain pun sama demikian. Kalau kita hanya pakai akal semata, mungkin akan ada waktu di mana kita kebingungan berhadapan dengan pernyataan dari Tuhan Yesus. Kelahiran kembali, saudara. Kelahiran kembali bukan kelahiran jasmani. Bukan kelahiran jasmani. Mana mungkin orang yang sudah tua, apalagi ibunya sudah meninggal, dia dapat dilahirkan kembali? Tidak mungkin. Amin. Tidak mungkin. Nikodemus saat itu telah dilahirkan. Tidak mungkin dia masuk kembali lagi dalam kandungan ibunya. Bukan pula sebuah baptisan air, karena baptisan air hanya sebagai tanda seseorang. Matius pasal 3 ayat 11. Dilahirkan kembali bukan soal baptisan air itu. Juga bukan berarti baptisan roh, karena baptisan roh berbicara soal kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan untuk bersaksi. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya bukan itu. Bukan lahir secara jasmani, bukan soal baptisan air, karena itu lambang dari seseorang, bukan soal baptisan roh, karena itu berkaitan dengan kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan untuk bersaksi. Jadi sebenarnya apa itu dilahirkan kembali? Supaya kita merenungkan, kita coba melihat diri kita seperti apa. Dilahirkan kembali adalah kelepasan dari ikatan dosa. Sekali lagi, dilahirkan kembali adalah kelepasan dari ikatan dosa dan kuasa gelap yang menjadi sesuatu, dan kemudian kita menjadi sesuatu yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini contoh-contoh dari dilahirkan kembali. Kelepasan dari ikatan dosa. Saudara dan saya kalau dilahirkan kembali, kita tidak boleh terikat kepada ikatan dosa. Kita dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Kita tidak didakwa oleh iblis oleh karena dosa-dosa dan kesesatan kita. Tidak. Menjadi ciptaan baru. Om Ronald, roh kadang kita pakai untuk menampilkan diri kita sendiri dan bukan tampilan Tuhan. Begitu juga dengan akal pengetahuan diri sendiri lebih ditunjuk. Amin. Banyak yang begitu. Merasa lebih pintar, merasa lebih baik, dan bahkan kadang-kadang meragukan hal-hal yang rohani. Karena akal sudah ditaruh depan. Saudara, menjadi ciptaan baru dengan meninggalkan manusia lama yang penuh dengan dosa. Manusia lama yang hidup di bawah hukum dosa. Hal ini terjadi karena mendengarkan firman Tuhan yang dikiaskan dengan air. Jadi itu bisa terjadi kalau kita bisa mendengar firman Tuhan dikiaskan dengan air tadi. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 17, Efesus pasal 5 ayat 26, pertama Petrus pasal 1 ayat 23, Yohanes 15 ayat 3. Jadi mendengar firman itu seperti air. Saya kira saudara banyak kali menyanyi ketika persiapan firman, saudara menyanyi seperti sarindu sungai, begitu. Air. Firman Tuhan air kehidupan. Firman Tuhan itu menyejukkan. Dan setiap orang yang mendengarkan itu, kemudian dia dilepaskan. Begitu. Apalagi firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu kita sambut dan kita terima dia. Betapa luar biasanya hidup ini. Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Ini tidak disampaikan kepada orang-orang di pinggir jalan yang tidak pernah gereja. Dan kalau harus dilahirkan kembali adalah sebuah percakapan dengan seorang pemimpin agama yang sudah terlampau memakai akalnya dan melupakan sisi-sisi rohani. Saudara, dilahirkan dari roh maksudnya adalah kuasa roh itu bekerja di dalam firman yang ditaburkan. Jadi setiap malam seperti hari ini, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Dan dilahirkan dari roh, maksudnya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam firman yang ditaburkan ini. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena fasihnya seorang hamba Tuhan berkhotbah atau berbicara, tetapi Roh Kuduslah yang menginsafkan seseorang. Jadi seseorang yang dilahirkan kembali, bertobat itu bukan karena pengaruh dari pendetanya, bukan. Bukan pengaruh dari hamba Tuhan yang berkata-kata dengan sangat bagus, bukan. Tetapi bicara tentang dilahirkan dari Roh, Roh Kudus itu yang bekerja di dalam firman yang ditaburkan. Orang itu beroleh penginsafan oleh Roh Kudus. Dia menjadi memahami, dia menjadi menerima, dan lebih dari itu dia menerima Kristus. Dia bertobat. Sehingga kalau saya berkhotbah, saya tidak akan pernah mengatakan saya berkhotbah dan 20 orang menyerahkan diri. Itu saya telah menyatakan kehadiran saya, bukan kehadiran Roh Kudus. Tugas saya berkhotbah. Roh Kudus itu yang bertugas untuk membawa keinsafan bagi setiap orang yang mendengar. Hati-hati supaya kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Hati-hati supaya kita tidak lagi bergelut di dalam hal-hal yang mengikat kita dan kita hidup di bawah tekanan dari dosa. Begitu ya. Saudara-saudara, di dalam ayat ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya. Terima kasih Ibu Dwi Yanti. Dilahirkan kembali adalah kelepasan dari ikatan-ikatan dosa dan kuasa gelap. Ia berbalik kepada kebenaran. Kuasa firman itu menguasai, melepaskan dan memerdekakan. Amin. Ayat 14. Sampai ayat yang ke-21 jelas dikatakan bahwa barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Ia telah pindah, dia telah bergeser dari gelap itu kepada terang. Kalau dia tidak percaya itu, maka sesungguhnya dia memilih untuk tinggal di dalam gelap, bukan di dalam terang. Percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan yang benar, itulah yang akan menjadi itu yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Percaya pada Tuhan Yesus. Seberapa kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, saya suka mempertanyakan ini berulang-ulang kali dalam hidup saya. Karena jangan sampai saya berkata-kata tentang Tuhan Yesus, tapi saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai begitu. Percaya kepada Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, betul-betul kita bukan sekedar berkata-kata, tapi mempercayakan diri kepada Dia, Juru Selamat itu. Saudara-saudara, karena ini berkaitan dengan dilahirkan kembali, kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus itu, maka tanda-tanda orang yang sudah dilahirkan kembali adalah, tanda-tanda dari orang yang sudah dilahirkan kembali adalah, ia mulai masuk dalam apa? Masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Tadinya dia asik dalam kehidupannya sendiri, aktivitas dunianya sendiri. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dilahirkan kembali. Dia masuk ke dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan itu apa yang terjadi, saudara? Banyak hal, bahkan mungkin kita tidak duga sebelumnya. Dalam pengalaman-pengalaman rohani, kita berjumpa dengan hal-hal yang membuat kita terheran-heran betapa dahsyat, betapa luar biasa. Tapi itu baru satu. Yang kedua, saudara, masuk di dalam pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Memungkinkan untuk kadang-kadang kita heran. Kenapa? Kok sepertinya beban-beban itu bertumpuk-tumpuk dalam hidup kita. Pernahkah saudara mengalami, pernahkah saudara merasakan bahwa beban ini terlalu besar? Justru ketika kita baru belajar percaya, kita mau belajar untuk meninggalkan yang gelap itu, datang kepada Tuhan yang terang, justru sepertinya persoalan kita lebih tinggi, lebih besar. Kadang-kadang kita iri hati dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita tidak pernah melihat mereka sakit. Mereka sepertinya senang-senang saja. Mereka hidup kaya raya. Mereka aman. Apa saja yang mereka mau, sepertinya dapat dibeli dengan uang. Lantas kadang-kadang kita iri dengan mereka. Masuklah di dalam pengalaman iman dengan Tuhan. Melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia juga di dalam kita dan melalui kita. Kita terkejut-kejut oleh banyak hal. Kejutan-kejutan dari mujizat dan kuasa Tuhan yang dasar. Tetapi kejutan di mana ketika kita mau untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berasa bahwa beban-beban itu terlalu berat ada di dalam kita. Sepertinya kita sudah tidak sanggup lagi. Kita seperti mau mati rasanya. Sebenarnya kita tidak bisa terlepas lagi dan seperti kehilangan harap. Saudara bisa bayangkan betapa Tuhan Yesus berjumpa dengan satu orang yang kaya ini di Yerusalem.
Satu orang yang luar biasa kan dia pemimpin agama dan guru. Mereka berbicara tentang kelahiran kembali. Engkau mesti dilahirkan kembali. Dia hanya berpikir sesuatu yang jasmani. Dia melupakan sesuatu yang rohani sekali. Itu berarti mungkin hidupnya sebagai pemimpin agama lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan semata. Atau dia beraktivitas secara rohani dan tidak digerakkan oleh roh yang luar biasa itu. Saudara, ini menjadi bagian yang penting sekali. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, para hamba Tuhan, dan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mempercayai kepada Tuhan, tidak usah iri kepada orang lain. Apalagi iri mereka karena mereka aman di dalam keberdosaannya. Hati kecil mereka merindukan Tuhan, tapi mereka menutup segala sesuatu supaya Tuhan tidak masuk ke dalam. Betapa sengsaranya hidup ini. Kalau ternyata bukan Tuhan yang menjadi tujuan, ini akan menjadi masalah bagi kita sekalian. Apa kabar saudara? Mungkin kau saudara sementara berbeban berat. Mungkin kau saudara sementara berada dalam sebuah kondisi yang sukar sulit. Seperti mau mati rasanya. Sekarang disampaikan, kamu mesti dilahirkan kembali. Mesti dilahirkan kembali telah dijelaskan bagi kita saudara. Apa makna dari perkataan ini? Dilahirkan kembali adalah kelepasan dari ikatan dosa. Kita sudah lepaskan dari itu. Lalu apa? Mendengar firman. Jangan lepas dosa, ya biarkan sudah dan firman tidak dekati kita. Jangan. Bukan saja mendengar firman, tapi ada hal lebih yang harus dilakukan adalah memberikan ruang yang cukup luas kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu memberikan kepada kita pengetahuan, kesadaran. Oh, kita lebih lagi di dalam Tuhan kalau kondisinya sudah seperti itu. Mari kita jujur. Bahan-bahan setiap malam yang disampaikan sebagai bagian dari refleksi firman Tuhan, sebenarnya itu bahan perenungan yang penting sekali bagi tiap-tiap orang untuk bertanya tentang nilai-nilai kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dan apakah kita mau berkomitmen untuk tinggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Semoga saudara-saudara akan terus menjadi berkat dan membawa berkat. Membawakan suara-suara kenabian kepada siapapun yang saudara-saudara temui. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang. Syukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar sesuatu dari firman Tuhan malam ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan tolonglah kami. Supaya kami tetap akan hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami rindu dilahirkan kembali. Kami rindu lepas dari ikatan dosa dan kecemaran. Kami rindu supaya firman Tuhan dekat kepada kami. Kami rindu supaya Roh Kudus menginsafkan kami. Terima kasih untuk hari ini. Berkati semua yang sudah kami kerjakan. Terima kasih banyak Allah Bapa di surga. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.